menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diiringi paduan suara Gita Pujawiyata, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta seluruh Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita dapat hadir di tempat yang sangat istimewa ini, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tahun 2023 yang mengusung tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Boleh minta apresiasi dan tepuk tangannya Bapak Ibu semua? Terima kasih. Baiklah hadirin yang berbahagia, berikut kita akan sama-sama mengikuti laporan pelaksanaan acara Rakornas oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu kami undang Bapak Muhammad Tito Karnavian. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Maju, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang kami hormati Wali Nangro Aceh Darussalam, Ketua MRP dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi, DPRA, DPRP, DPRPB, kemudian yang kami hormati para gubernur, bupati, wali kota, beserta jajaran Forkompinda dan pimpinan instansi vertikal provinsi, kabupaten, kota, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu dengan tiada hentinya kita menjadi puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga untuk dapat hadir pada acara rapat koordinasi Kepala Daerah dan Forkompinda tahun 2023 dalam keadaan sehat
Berkaitan dengan hal ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada stakeholder tingkat pusat dan juga di daerah, lebih khusus kepala daerah dan jajaran Forkompinda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Presiden yang kami hormati, pada momen yang baik ini peranan kami menyampaikan laporan. Yang pertama, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 kepada kami. Pada hari ini diselenggarakan rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tema penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah melaksanakan langkah-langkah, di antaranya adalah rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkompinda, pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten kota sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini. Berkat arahan Bapak Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah, dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif yang berdasarkan laporan BPS kuartal ketiga tahun 2022 mencapai angka 5,72%. Tingkat inflasi juga terkendali. Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik sesuai dengan data Badan Pusat Statistik September 2022 5,95%. Kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71% dan November 2022 turun sebesar 5,42%. Dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51% karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman, adanya hari raya Natal dan perayaan Tahun Baru. Selanjutnya kami melaporkan bahwa jumlah peserta Rakornas pada hari ini sebanyak lebih kurang 4.545, baik dari pusat yaitu 239 orang, 45 pimpinan kementerian lembaga, 34 sekjen dan sekretaris utama, 25 eselon 1, 27 pejabat eselon 1 Kemendagri dan BNPB, 97 pejabat eselon kedua Kemendagri, pimpinan Satker tingkat eselon 3, dan 8 kepala pos lintas batas negara nasional. Dari pemerintah daerah sebanyak 3.257 orang, yaitu 38 gubernur dan PJ gubernur. 1. Wali Nangro Aceh Darussalam, Ketua MRP, Ketua MRPB dan karena sekaligus juga adalah Forkompinda di daerah masing-masing. 34 DPRD provinsi, 514 bupati wali kota dan penjabat bupati wali kota, 508 DPRD kabupaten kota, 128 pimpinan TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 Kabinda, 29 Kepala Perwakilan Bank Indonesia di provinsi, 514 unsur pimpinan setingkat Kapolres Kapoltabes, kemudian 344 Dandim, 438 Kepala Kejaksaan Negeri, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah, dan juga dari BPS, Badan Pusat Statistik, seluruh provinsi, kabupaten kota 514 hadir. Ini yang tepuk tangan Pak, karena data dari BPS ini data referensi utama. Kemudian pada rapat koordinasi nasional ini, tema adalah pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, akan terbagi dalam 4 panel setelah arahan Bapak. Jadi sampai dengan sore jam 17.00, panel 1 nanti adalah Bapak Menko Perekonomian tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, juga akan diisi oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan, serta Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional. Panel 2, penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudian perizinan berusaha. Pembicara utama adalah dari Bapak Menko Marinvest yang saat ini sedang berada di Davos, tugas negara di Swiss, namun beliau nanti akan secara online Bapak.
Juga Menteri Investasi Pak Balil sekarang sedang di Davos, juga akan online jam 4 pagi di sana Pak. Menpan RB, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Panel 3 adalah penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Pembicara utama adalah Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, dan ada arahan khusus dari Bapak Presiden untuk menghadirkan Bupati Sumedang, terutama tentang best practice mengenai masalah stunting. Dan satu lagi, sesuai arahan Bapak Presiden untuk juga diberikan waktu, yaitu Profesor Yohanes Surya, ahli fisika dan juga ahli matematika, pendidikan, tentang best practice di bidang pendidikan, yaitu bahagia belajar, siswa cepat pintar, yang sifatnya sangat aplikatif. Terakhir, panel keempat adalah stabilitas politik, hukum, keamanan, pengawasan. Pembicara utamanya adalah Bapak Menko Polhukam, kemudian Kepala Badan Intelijen Negara, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Panglima TNI. Ini memang karena topiknya memang di bagian akhir, sekaligus juga mohon kami melaporkan dengan para Bapak Kapolri hadir, Panglima hadir, Jaksa Agung hadir, Kabinda hadir. Pada sesi terakhir kita harapkan teman-teman yang jajaran di bawahnya tidak akan kabur Bapak. Nah, kalau sudah jaksa, polisi, TNI, BIN-nya tetap ditinggal di tempat, kepala daerah nggak mungkin juga kabur Bapak. Melalui momentum yang baik ini diharapkan keempat panel dapat memberikan pemasukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah. Demikian laporan kami. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden berkenan memberikan arahan kepada para peserta rapat koordinasi nasional, dan selanjutnya kami aturkan kepada Bapak waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, wabil khusus kepada Bapak Presiden dalam rangka memimpin bangsa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas laporan yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan pemutaran video singkat program prioritas pemerintah dalam tayangan berikut ini. Permasalahan dan tantangan bangsa ke depan semakin kompleks. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah memberikan berbagai arahan atas setiap isu yang menjadi agenda pemerintah kepada jajarannya di kabinet maupun kepada kepala daerah dan Forkopimda. Alhamdulillah, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik dan sekaligus bisa menjaga stabilitas ekonominya. Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita. Program Ekonomi Nasional pada tahun 2020 dialokasikan 595,2 triliun, terrealisasi sebesar 575,85 triliun atau 85,82% dari target. Di 2021 alokasi 744,7 triliun, terrealisasi 88,4% atau 658,6 triliun. Di tahun 2022 alokasi anggaran 455,6 triliun. Pemerintah mengurangi jumlah program PEN menjadi 3 saja, yakni perlindungan sosial, penanganan kesehatan, dan penguatan ekonomi. Kita sudah menjalani masa tersulit akibat pandemi COVID-19. Kita sudah melampaui masa tersulit pertumbuhan ekonomi kita. Dan sekarang ini masa kebangkitan yang harus kita sambut dengan optimisme, antusias, dan kerja keras penuh keberanian. Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif.
berdasarkan laporan BPS kuartal keempat tahun 2022 berada pada angka 5,7%. Pemulihan ekonomi difokuskan pada 3 isu utama, yaitu peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan penguatan UMKM. Banyak sekali karya dan produk industri kreatif Indonesia yang membanggakan dan memiliki desain serta kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk luar negeri. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Coronanya udah mulai hilang. Karena corona hilang. Ini yang banyak kemana? Apa ke daerah? Daerah juga lumayan sih banyak. Lewat online juga? Iya, merata aja Pak. Semuanya online. Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year. Di penghujung tahun 2022, kita dihadapkan oleh ancaman dan resiko-resiko, baik resesi global, resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, ditambah perang dan inflasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu yang namanya kemandirian pangan itu penting. Penting. Jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak kita. Ini yang selalu saya ingatkan. Oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Untuk menyiapkan generasi emas di 2045, penanganan stunting menjadi prioritas nasional. Pada 2014, angka stunting sebesar 37%. Tahun 2021 turun drastis menjadi 24,4%. Pada 2024, angka stunting harus bisa ditekan menjadi 14%. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, yang saya hormati para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati para gubernur, bupati, wali kota, para ketua DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, yang saya hormati ketua MRP dan MRPB, serta Ketua DPRP dan DPRBB, yang saya hormati Wali Nangro,
Yang saya hormati para Pangdam, beserta Danrem dan Dandim, yang saya hormati para Kapolda dan para Kapolres, yang saya hormati para Kejati dan para Kejari, yang saya hormati seluruh kepala BPS yang hadir, serta kepala BPKP, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras kita dalam menangani pandemi. Alhamdulillah pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya. Kita ingat saat pandemi, kita pontang-panting mencari yang namanya APD. Pontang-panting mencari yang namanya masker. Pontang-panting mencari yang namanya vaksin. Terakhir pontang-panting saat Delta mencari oksigen. Sangat mencekam saat itu. Tapi sekali lagi, berkat kerja keras kita semuanya, kita mampu mengendalikan COVID. Dan yang sudah kita suntikkan kepada seluruh rakyat kita, sampai hari ini sudah 448 juta suntikan vaksin. Ini jumlah, bayangkan, menyuntik 448 juta suntikan. Bukan barang yang gampang. Tetapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID dengan baik. Tanyakan di negara lain, ada enggak penanganan setotal kita? Kita ini betul-betul total football saat itu. Untang-panting semuanya lari ke sana kemari karena kita memang ingin COVID bisa kita selesaikan. Tapi untuk ekonomi, meskipun kita berada pada posisi yang baik, yang sangat baik, alhamdulillah, perkiraan kita year on year di 2022 kira-kira mungkin 52 atau 53, 5,2 atau 5,3. Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali. Karena di kuartal ketiga kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain. Tapi meskipun kita bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian. Bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global. Hati-hati, semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan, sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada
data dan fakta-fakta di lapangan. Dan diawali di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik. Hati-hati. Tahun 2023, Kristalina Georgieva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara. Kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita ingat tahun 97-98, Indonesia menjadi pasiennya IMF. Ambruk ekonomi dan ambruk politiknya. Ini 47 negara. Dan yang lain masih ngantri di depan pintunya IMF. Sehingga kita harus memiliki, sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Situasi global masih sangat tidak mudah. Dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Dan patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5%. Ini patut kita syukuri berkat kerja keras kita semuanya. Coba dilihat di negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai ke 92%. Di Uni Eropa berada di angka 9,2%. Ini sebuah angka yang tinggi sekali. Sehingga saya minta seluruh gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang. Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Sudah kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan. Dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan. Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Jangan sampai, udah nggak musim lagi sekarang ini, yang bawaan ABS, Pak, baik Pak, nggak ada yang naik Pak, harga stabil Pak, saya cek langsung lapangan.
Jadi BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun Pemda. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM. Hati-hati. Kalau urusan listrik, itu urusan kita. Urusan BBM, urusan kita. Tapi yang daerah, yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat naik enggak apa-apa, tapi sekecil mungkin jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100%. Karena data yang masuk ke saya ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi tadi, yang berkaitan dengan inflasi tadi, saya melihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI, semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data. Dan apa yang harus dilakukan, saya kira saya sudah tidak ingin mengulang lagi pada pagi hari ini, karena semuanya sudah tahu bagaimana menutup ongkos transportasi, meningkatkan produktivitas petani, misalnya tomat mahal, perintahkan tanam tomat, cabai mahal, perintahkan tanam cabai. Saya enggak usah mengulang. Yang kedua yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Saya kira data siapa yang miskin ekstrim ini di daerah sudah ada semuanya. Dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yang berkaitan dengan stunting. Hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik,
hati-hati. Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara. Sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di tahun 2014 kita masih 37%. Tahun 2021 sudah berada di angka 24. Saya kira di 2022 ini berada di angka 21 kira-kira. Sudah turun memang drastis. Tetapi target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14%. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi, kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada. Hati-hati untuk stunting, 23% penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir. Artinya masih dalam kandungan. Itu kontribusinya 23%, besar sekali. Sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi bagi ibu hamil, dicek apakah anemia atau tidak, dicek benar. Karena kunci ada di situ. Setelah lahir sampai 23 bulan, 2 tahun, ini 37% penyumbang stunting itu setelah lahir. Ini lebih sulit penyelesaiannya. Dan juga perlu saya ingatkan pada saat intervensi, masa kritis intervensi, jangan diberikan makanan yang namanya ultra proses, biskuit, bubur instan. Hati-hati, ini banyak dilakukan, ini keliru loh. Beri yang namanya protein-protein hewani yang tinggi zat besinya. Bisa itu. Saya kira semua juga tahu. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, tapi hanya mengulang aja. Hati ayam. Pesan telur. Teri nasi. Ini kita harus ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana bisa mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik. Ingatkan sekali lagi kepada puskesmas, kepada posyandu, agar aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita. Ingatkan mengenai anemia, ini harus dicek berarti. Ingatkan mengenai ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang paling penting juga untuk memonitor yang ada di lapangan, karena setiap ibu itu memiliki, harus diintervensi dengan cara-cara yang berbeda, yang namanya teknologi itu penting. Platform aplikasi itu sangat penting untuk memonitor mereka pada kondisi seperti apa. Sehingga saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting.
Dan nanti saya sudah perintahkan untuk menyampaikan apa sih platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Yang lain tinggal tiru aja, copy aja. Juga saya kemarin ke lapangan melihat di Kabupaten Kampar. Stunting bisa turun tadi di Sumedang dari 32% 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu 32%, tahun 2022 sudah turun menjadi 7%. Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan, 100 anak titipkan, 200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27 ke angka kurang lebih 8%. Ini juga penurunan yang sangat drastis sekali. Selanjutnya berkaitan dengan investasi. Investasi. Ini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023. Hati-hati yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini. Sehingga terus saya sampaikan, agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan. Hati-hati, ada 2 masalah besar yang kita hadapi di daerah. Yang pertama mengenai tata ruang. Tata ruang menjadi problem besar investasi kita. Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR, ya, karena kita ini sering panjang-panjang, ini kadang-kadang saya KKPR, ini mengenai tata ruang, ini menjadi problem bagi separuh daerah. Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya. Sehingga saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini. Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah, kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG. P, persetujuan bangunan gedung. Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu 2 kata itu cukup lah. Izin gedung gitu, sudah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Waduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Udah. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat itu loh. 2 hal ini yang masih menjadi problem besar kita, yang harus kita selesaikan dengan kecepatan. Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, 2 hal tadi. Saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota
DPRD, segera selesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53% itu berada di luar Jawa. Ini bagus sekali, pemerataan terjadi. Karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju ke luar Jawa. Sangat bagus untuk pemerataan kita. Jadi di tahun 2022, 53% investasi sudah berada di luar Jawa. Dari target 1.200 triliun investasi kita 2022 tercapai, yaitu 1.207 triliun di 2022. Ini juga sangat bagus, karena bisa menciptakan lapangan kerja 1,3 juta. 1,3 juta. Sehingga sekali lagi investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita. Yang kelima yang berkaitan dengan birokrasi, APBD, dan TKDN. Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta, non-ASN-nya 2,3 juta. Ini sebuah jumlah yang sangat besar. Dan sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya, sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Nanti saya juga minta kepada Menpan RB untuk juga diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan, biar semuanya memiliki KPI yang jelas. Jadi pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Baik langsung maupun lewat e-katalog. Jadi saya ingatkan pentingnya e-katalog bagi seluruh daerah. Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61%. 61%. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu. Syukur bisa 100%. Dan juga perlu saya sampaikan, APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka 123 triliun. Ini jangan ditepuk tangan nih. Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat, ini uangnya provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, yang paling banyak di kota mana, yang paling banyak di kabupaten mana. Kelihatan semuanya sekarang ini. Masih 123 triliun. Sehingga saya mengajak kepada seluruh pemerintah daerah yang terutama ini yang PAD-nya besar, yang dana bagi hasilnya besar, artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar, ini mulai saya ingatkan untuk
mendesain program merencanakan program, sebelum tahun-tahun berjalan. Jangan sampai menjadi silva, jangan sampai menjadi silpa. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, untuk membangun, untuk membuat yang namanya dana abadi. Kalau pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu, masukkan yang memiliki DBA besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi. Sudah ada dalam undang-undang maupun PP hubungan keuangan pusat dan daerah. Kalau di pusat sekarang ini untuk dana pendidikan, dana abadi pendidikan, sampai 2022 kemarin terkumpul 124 triliun. Ditambah tahun ini saya kira akan menjadi 144 triliun. Daerah juga bisa melakukan hal yang sama. Dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di INA. Indonesia Investment Authority. Ini juga sovereign wealth fund kita, INA. Jadi kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, dana abadi itu bisa dimasukkan ke sana. Dengan return yang jauh lebih tinggi. Yang terakhir, yang berkaitan dengan tata kota. Saya perlu ingatkan bahwa kita ini memiliki 514 kabupaten dan kota. Dan sekarang provinsi juga sudah tambah. Berarti total sudah berapa provinsi, Pak? 38 provinsi. Hati-hati yang namanya tata kota. Seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Maksimalkan potensi daerah yang ada. Buat master plan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan. Jangan semua kota dan kabupaten kita ini sama semuanya. Namanya memiliki brand yang hampir mirip-mirip. Ada Beriman, ada Berhiber, ada berapa lagi? Berseri, ada berapa lagi? Ber semuanya. Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak? Tapi konsisten. Kalau sudah kota pisang, berarti nanam pisangnya harus lebih banyak di kota itu. Kemudian menyiapkan industri untuk pasca panen pisang, siapkan di kota itu. Sehingga brand kota itu akan kelihatan.
Coba kita lihat di Davao, Filipina, itu kota pisang. Di semua tempat adanya hanya pisang. Industrinya pisang. Tarian pisang. Semuanya pisang aja. Sehingga kalau orang mikir Davao, pisang. Di High Point, di North Carolina, di Amerika, ada yang namanya High Point. Itu setiap tahun mengadakan pameran mebel terbesar di dunia. Semua orang mebel tahu kapan kita harus pergi ke High Point. Di semua sudut kota isinya hanya mebel. Kenapa Jepara tidak melakukan hal yang sama, membranding kotanya tetapi konsisten membangun semua yang potensi yang dimiliki kota itu. Pisang, Lampung itu bisa pisang, kota pisang atau kota nanas. Ikan, kita memiliki kekuatan ikan. Kalau di Jepang ada Tsukiji, fish market yang betul-betul sangat terkenal, semua orang tahu. Kenapa di Ambon, di Maluku Utara tidak ada yang menyiapkan branding ini? Kita ini memiliki banyak, sehingga perlu yang namanya master plan disiapkan. Di Minneapolis, di Minnesota, di Amerika juga sama. Satu kota bisa hidup hanya dari lapangan golf. Ada 37 lapangan golf di situ. Orang ke situ hanya golf, golf, golf. Private jet ke situ hanya golf. Enggak ada yang lain. Kenapa di kita tidak berani ada yang mulai membangun ini? Murah modalnya, hanya cari rumput aja udah. Pasang rumput. Kita harus mulai berpikir ke arah itu. Jangan semua kota sama. Yang terakhir, lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas. Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini. Betul-betul harus memiliki tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan, sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini. Kemudian, ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu,
hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka rapat koordinasi nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk gambaran sedikit saja, saya akan menayangkan ibu kota Nusantara. Ini untuk pemerataan. Ini dibangun untuk pemerataan, bukan untuk yang lain-lainnya.
Selanjutnya pemukulan gong, mohon berkenan untuk mendampingi Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Kami persilahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memulai pemukulan gong. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan atas dibukanya acara Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan agar apa yang kita rencanakan hari ini dapat terlaksana dengan baik, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Yudhya Ramli. Dengan hormat kami silakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan penuh iman kami bermohon, semoga rahmat dan pertolongan Allah tercurah pada acara Rakornas ini, sehingga menjadi wasilah jalan terdekat arah tujuan dan cita-cita, menyamakan langkah, mengaktualisasikan arah kebijakan, penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya Fattahu ya Alim, anugerahkanlah kemampuan kepada kami untuk menjadikan pertemuan ini sebagai jembatan meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif kemajuan, mengembangkan partisipasi dan inovasi layanan perizinan dan investasi guna mengawal akselerasi pembangunan infrastruktur demi terwujudnya pemberdayaan ekonomi di seluruh Indonesia. Ya Arhamar Rahimin, sebagaimana Engkau makmurkan negeri kami dengan karunia-Mu, sempurnakanlah bagi kami limpahan nikmat-Mu yang selaras dengan ridho dan sepadan dengan kebesaran-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir di acara ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.